Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil busra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di dalam perkumpulan yang penuh keberkahan. Dan keberkahannya ini bukan kita rasakan di dalam kehidupan dunia aja, tapi kehidupan-kehidupan yang akan datang di alam barzakh dan sampai di akhirat, keberkahan perkumpulan ini akan kita rasakan. Minimal tuh meninggal insya Allah kita nang biasa mengadakan haul Sayyidatuna Khadijah ini, minimal itu meninggal husnul khotimah, itu minimalnya. Belum lagi mendapatkan kedudukan yang luar biasa, karena nang kita adakan Ihda Asyariyah ini adalah peringatan yang berkaitan dengan orang nang mulia. Pasti nang mengadakan peringatan nang mulia akan dimuliakan lawan Allah. Itu pasti, itu hukum alamnya seperti itu. Orang baik pasti balasannya baik. Orang nang kada baik pasti balasannya kada baik. Orang nang berkumpul lawan orang baik pasti dapat minimal dapat keberkahannya. Kita berkawan lawan orang jual minyak wangi, walau kada kita tersentuh minyak wanginya pasti dapat harumnya. Bujur kada? Jua kita berkawan lawan orang jual sate, kada makan satenya, cuma duduk berdiri aja kita di samping apinya nih lah, dapat jua bolong jua baju kita. Maka di dalam peringatan Ihda Asyariyah seperti ini jangan kita anggap sederhana, jangan kita anggap biasa, tapi keberkahannya pasti kita akan rasakan di dalam kehidupan kita, bukan saja di dunia. Karena kita ini orang nang beriman, orang beriman tuh nang dituju bukan dunianya aja, tapi dunia akhirat. Mudahan kita selamatan seberataan. Begitu juga orang tua kita, guru-guru kita, suami, istri, keturunan kita seberataan. Qabul hajat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Maka nang menghadirakan kita ini di sini ini bukan kita nang hadir, tapi Allah nang memilih kita. Ada nang kurang lebih parah dari rumah sini tapi kada hadir. Ada nang agak jauh rumahnya tapi hadir. Artinya ini menunjukkan kalau Allah nang menghadirakan kita. Alhamdulillah. Maka dengan harapan Allah hadirkan kita di tempat ini, dengan harapan permohonan kita agar Allah sempurnakan nikmatnya kepada kita. Kenikmatan duniawi, kenikmatan ukhrawi, begitu juga kenikmatannya disempurnakan gesan kuitan kita, guru-guru kita, pasangan suami istri dan keturunan kita, serta jiron dan keluarga kita seberataan. Amin ya rabbal. Kemudian kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena berkat Nabi Muhammad dan berkat Sayyidatuna Khadijah perjuangan dua manusia yang luar biasa. Artinya Nabi Muhammad ini berdakwah itu ada nang membantu di dalam dakwahnya, dan paling utama yang membantu di dalam dakwah itu pasti orang dalam rumah. Misalnya contoh, ulun ini berdakwah, ceramah sana sini, kawan nih senang banyak membantu, tapi di rumah bini kayak singa. Misalnya nih lah, misalnya. Tapi alhamdulillah bini ulun orang wanita solehah, alhamdulillah. Artinya kada pernah mengomel, kada pernah menuntut, alhamdulillah. Mudah-mudahan bini kita seberataan kayak Sayyidatuna Khadijah. Maka sumbernya permasalahan itu bukan di luar tapi di dalam. Sumber permasalahan itu bukan di luar. Kalau kita di luar senang boleh ke rumah
bulik ke rumah ketemu singa, hancur seberataan urusan kita di luar. Tapi kalau di dalam rumahnya baik, walaupun di luar kada baik, susah begawi, susah cari duit, susah dagangan belum laris, ujian hari-hari ya. Tapi bulik ke rumah ada nang mehimungakan, nang menyenangkan. Nah begitulah sosok Sayyidatuna Khadijah. Nah orang nang sudah kawin ini tahu, nang bubuhan belum kawin ini mudah-mudahan pian dapat jodoh wanita solehah. Ini dicari itu wanita solehah ya, bukan wanita soleh itu bencong ngarannya. Jadi cari wanita solehah. Kalau sudah ada dapat bini, nah pentingnya kenapa mengadakan ihda asyariah ini, biar bini kita tuh hadir, biar si bini itu dihadirakan. Kenapa? Biar bisa mencontoh, biar nyaman juga pian. Kada pian nang menasehati guru, nang menasehati. Nah, hendak jadi binian tuh biar nyaman, laki senang, rumah tangga, anak jadi bahagia, soleh-solehah. Jadilah wanita seperti Sayyidatuna Khadijah. Dibacalah manaqib Sayyidatuna Khadijah. Maka karena berkat Nabi Muhammad dan Sayyidatuna Khadijah, Allah buka bukan cuman kenyamanan hidup kita di dunia ini sekarang ini, tapi keberkahan di dalam perjuangan Nabi dan Sayyidatuna Khadijah itu bisa kita rasakan nikmatnya sampai sekarang. Itu namanya rumah tangga yang penuh keberkahan. Kada ada rumah tangga seberkah seperti keberkahan yang didapatkan Sayyidatuna Khadijah dan Nabi besar Muhammad. Ya. Kada ada keberkahan seperti yang dialami oleh Nabi besar Muhammad dan Sayyidatuna Khadijah. Keberkahannya, kebaikannya, keluar biasaannya bisa nih, nah saat ini kita bisa merasakan kenikmatannya karena berkat rumah tangga yang penuh akan rahmat, kasih sayang, pengorbanan, perhatian dan segala macam kebaikan di dalam rumah tangga Nabi besar Muhammad bersama Sayyidatuna Khadijah. Maka karena berkat Sayyidatuna Khadijah dan Nabi besar Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala buka bagi kita pintu segala kebaikan. Allah buka pintu ampunannya gesan kita berkat Nabi Muhammad dan Sayyidatuna Khadijah. Allah buka pintu rahmatnya kepada kita, hadir kita majelis turun rahmat, diampuni dosa kita, dapat keridhaan Allah adalah karena berkat Nabi Muhammad SAW dan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Maka oleh karena itu kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta Sayyidatuna Khadijah dan juga seluruh keluarga Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, pengikut, pecinta dan keturunan beliau sampai hari kiamat. Kami hormati, yang kami muliakan segenap para habaib anak cucu Nabi besar Muhammad SAW, yang mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beliau mengatakan, an asila ila qarabati Rasulillah ahabbu ilayya an asila ila qarabati. Aku menyambung berbaik perilaku kepada keluarga Nabi itu lebih aku utamakan, jar Sayyidina Abu Bakar, daripada aku menyambung hubungan kekeluargaanku. Artinya alhamdulillah Allah hubungkan kita bersama keluarga Nabi. Allah dudukan kita bersama keluarga Nabi. Mudah-mudahan perkumpulan ini juga bisa menyebabkan kita terkumpul lawan Nabi Muhammad SAW di dalam surga, di dalam taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak bersama Nabi besar Muhammad juga. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus hadir dengan tengah hati kita ada Habib Mustafa bin Idrus Ba'bud, ada Habib Syahrial bin Mahmud Al-Jufri, ada Sayyid Ahmad bin Ali Al-Kaf dan habaib-habaib yang lainnya yang hadir maupun yang tidak hadir. Mudah-mudahan para habaib kita senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajatnya semuanya. Kami hormati, yang kami muliakan orang tua kita Haji Syahrab, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajatnya. Ulun tadi bekesah lawan Guru Ahmad Syarwani tadi itu. Bekesah. Alhamdulillah Abah masih ada. Ulun takuni haji ulun takuni pian aja kah nang mondok ada bepe seberataan anak Abah tuh mondok semuanya. Haji Taufiknya ya. Semuanya mondok semuanya walaupun setumat bepe.
Ya, walaupun ada nang satu mat mondoknya, ini menunjukkan kalau Sidin ini abah kita ini orang nang luar biasa. Kenapa? Karena memasukkan anaknya ke tempat-tempat yang penuh keberkahan. Walaupun sehari pian masuk pondok, tapi jangan juga bang pondok sehari pian, terlaluan benar pian. Paling kada ada pian duduk lawan guru, musafahah lawan guru, makan lawan guru, pasti pian berkah. Pentingnya mondok pesantren itu seperti itu. Kita bisa duduk lawan guru, kita bisa melihat guru, kita bisa musafahah lawan guru, kita bisa makan lawan guru. Karena apa yang kita lakukan lawan guru ini nyambung sampai ke Rasulullah. Ini kita hadir majelis kayak ini, duduk kita lawan guru Ahmad Syarwani, makan pian musafahah lawan Sidin. Sidin ini pernah juga duduk lawan guru Munawar, lawan guru Muhtar, lawan guru-guru Sidin. Nah guru-guru Sidin juga pernah duduk lawan guru-guru mereka, guru-guru mereka pernah duduk lawan guru-guru mereka, guru-guru sampai kepada Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam kitab Lubabul Hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, man jalasa aliman faka'annama jalas, man safaha aliman faka'annama safahani. Barang siapa nang salaman lawan orang alim, lawan guru, lawan orang nang pernah duduk di pesantren itu, insya Allah dan seakan-akan ini salaman lawan Rasulullah SAW. Jadi pian salaman lawan guru tuh seakan-akan keberkahannya itu sampai kepada salaman lawan Rasulullah SAW. Wa man jalasa aliman, barang siapa duduk lawan orang alim, atau duduk lawan orang nang pernah duduk lawan orang alim. Misalnya kayak ulun nih, ulun bukan orang alim, tapi ulun pernah duduk lawan orang alim. Ini ulun bukan orang alim, tapi pernah duduk lawan orang alim, pernah duduk lawan Habib Umar, pernah duduk lawan Habib Hasan Baharun, pernah duduk lawan Habib Segaf Baharun, pernah duduk lawan Guru Syarwani Zuhri Balikpapan, pernah duduk lawan ulama-ulama. Walaupun bukan ulama, maka sama dengan kita duduk bersama Rasulullah SAW. Barang siapa duduk lawan Rasulullah di dunia, kelak akan duduk jual lawan Rasulullah di alam akhirat. Mudah-mudahan majelis kita ini menyebabkan wasilah kita untuk bisa kita kumpul juga kelak di akhirat bersama Nabi besar Muhammad SAW. Itu harapan orang nang beriman itu seperti itu. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita sebarataan. Mudah-mudahan juga Sidin diberikan kesehatan, berikan panjang umur, mudahkan segala urusan, kabulkan segala hajat. Pernah ada kisah ini berkaitan dengan orang tua. Jadi pian ini dimasukkan pondok lawan kuitan tuh berarti kuitan pian ini orang alim, walaupun kada pernah mondok. Jadi ada kisah, ada kawan ulun masukkan pondok anaknya, masuk pondok anaknya. Ini si anak ini lawan kawannya, berkisah lawan kawannya, abah mama ulun ini ada paham kayak kada pintar, abah ulun mama ulun. Kenapa kada pintar jara kawannya? Aku nih orang cerdas pintar, tapi di pondokan ulun, jaka ulun disekolahkan di kedokteran, maka bisa ulun jadi dokter. Wah, ini berkesahan berdua nih kawan. Subhanallah, si guru ini bukan guru sembarangan, kasafinya. Ujar gurunya ini nang di kelas gurunya itu, ini kisah kenyataan ini. Gurunya nang di kelas ini bepadah siapa yang bepadah abahnya bungul nang masukkan anaknya di pondok. Salah itu. Tahuilah bahwasanya ketika abah mama ini masukkan anak ke pondok itu menunjukkan kalau abah mamanya ini orang alim. Kenapa? Karena ketika anak di pondok itu inya akan menjadi anak nang bermanfaat. Inya duduk lawan orang alim, inya duduk musafahah lawan orang alim, pasti dapat berkahnya. Anaknya berberkah, duduk kena bulik dari pondok, duduk makan lawan mama abahnya juga tuh kumpul masuk surga lawan anak yang pernah mondok. Itu luar biasanya. Nah, Sidin ini orang alim. Kenapa? Karena Sidin tahu keberkahan memasukkan anak ke dalam pondok pesantren. Nah, sekarang nyaman sudah Sidin, anak guru Ahmad Syarwani.
Haji Taufik dan saudara-saudara beliau yang lainnya saling bahu-membahu, saling bantu-membantu untuk menyenangkan hati Kuitan biar bisa tuh kumpul dunia sampai akhirat. Ya, yang kami hormati, yang kami muliakan tokoh-tokoh agama yang lainnya, Guru Ahmad Syarwani, juga Ustadz Rifan bin Ustadz Yusuf Mujtahid. Ini ulun perkenalkan Ustadz Rifan sudah kawin panggilnya. Jadi kada kawal lagi, kawin lagi karena di Banjar hanya kawin lagi. Ustadz Yusuf ini, Ustadz Rifan ini anaknya Ustadz Yusuf Mujtahid. Nah, Ustadz Yusuf Mujtahid ini kepala sekolah MA Darul Ihsan Teluk Lerong. Ini anak menhendak cari bini, anak Darul Ihsan, hubungi Sidin, anak kepala sekolahnya. Nah, kalau Ustadz Ahmad Abu Qasim ini, beliau ini menantu cucunya Guru Syarwani Bangil. Jadi bini Sidin ini mintuha Sidin, mintuha bini. Ya, jadi Sidin bisa mintuha mama bini Sidin itu anaknya Guru Bangil. Ya, menantu cucunya Guru Bangil. Ini sudah kawin juga, udah bisa. Mun ulun aja bisa pian kawin akal. Begayaan aja. Sudah ada. Ulun perkenalkan biar sudah buku. Sudah kawin. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam seperti tadi Ustadz Rifan, Ustadz Ahmad Abu Qasim, juga Ustadz Ahmad Syarwani mengisahkan tentang kemuliaan Ihda Asyariyah, membaca manaqib Sayyidatuna Khadijah. Kemudian surah Al-Ikhlas. Ya. Maka kalau kita perhatikan keberkahan-keberkahan yang Allah turunkan karena asbab-asbab pembacaan tersebut, ternyata kalau kita perhatikan adalah menyebutkan tentang sesuatu yang mulia. Contohnya Al-Quran dulu. Qul huwallahu ahad. Surah Al-Ikhlas tadi adalah. Katakan wahai Muhammad, Allah itu esah. Ini surah yang mengenalkan kita akan keesaan Allah. Artinya pengenalan kita, hendak kita selamat baca pian sekali Al-Ikhlas, pian selamat, pian seorang nang membaca dapat pian. Baca 2 kali pian lawan keluarga. Baca 3 kali pian keluarga lawan jiron tetangga kita. Kenapa bisa dapat keberkahan? Kenapa bisa dapat manfaat? Kenapa bisa dapat keberuntungan? Karena kita mengenal Allah Subhanahu wa taala di dalam pembacaan surah Al-Ikhlas itu. Karena beda antara surah Al-Ikhlas, surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah, surah Tabarok, surah Waqiah, surah Yasin, dan surah-surah yang lainnya. Mana surah yang paling berkah? Di antaranya adalah surah Al-Ikhlas. Kenapa? Karena mengenalkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang paling berberkah itu adalah sesuatu yang mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Yasin bagus surah Yasin. Kenapa? Mengenalkan kita kisah tentang orang-orang dahulu, tentang keesaan Allah, tentang nama Nabi Muhammad Yasin. Yasin sebagian ulama mengatakan termasuk ngaran Nabi besar Muhammad SAW. Surah Waqiah mengenalkan akan keimanan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia kada selamanya ada namanya alam akhirat. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Orang-orang pendahulu ini mereka orang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan kepada kita akan kehidupan dunia sampai akhirat. Pengenalan. Kemudian apa? Surah Tabarok dan surah-surah yang lainnya. Intinya apa yang harus kita garis besari adalah ketika kita baca surah Al-Ikhlas atau membaca manaqib, itu kita diajarkan untuk mengenal siapa nang kita baca bacaan tersebut. Al-Ikhlas nang kita kenali siapa? Yang kita mengenal kepada Allah Subhanahu, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Sayyidatuna Khadijah, manaqib Sayyidatuna Khadijah dibaca. Kenapa? Karena nang kita baca manaqibnya orang nang penuh keberkahan, orang nang mendapatkan salam dari Allah.
kadada manusia di dunia ini yang dapat salam di masa hidupnya dari Allah, di antaranya adalah Sayyidatuna Khadijah. Masih hidup, datang malaikat Jibril, bahasa malaikat Jibril turun mendatangi Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, ujar malaikat Jibril, wahai Rasulullah, ini Khadijah bini pian ada hendak membawa makanan minuman gesan pian, dan sampaikan kepada Khadijah, ujar malaikat Jibril. Ini dikisahkan di Sahihain, ya, Sahih Bukhari sama Sahih Muslim. Ya, mau ulun terjemahkan bahasa Indonesia, bahasa Arabnya karena kada paham ya, bukan karena ulun membahasakan bahasa Arabnya. Jadi ulun terjemahkan sesuai dengan pemahaman, sesuai dengan apa nang dibacakan, nang dimaktubkan di dalam kitab Busyra karangan Sayyid Muhammad bin Ali Malik, juga di Manaqib Sayyidatuna Khadijah karangan Guru Munawwar, insyaallah ada juga itu. Karena banyak mengambil rujukan dari Busyra karangan Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Ini kisah sahihain, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Artinya sahih nih kisahnya ini. Maka Jibril, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, nih datang Khadijah membawa makanan gesan pian, dan sampaikan kepada Khadijah bahwasannya Allah dan aku mengucapkan salam untuknya, untuk Sayyidatuna Khadijah. Wah, berarti ini orang luar biasa. Harus kita berparak kepada Sayyidatuna Khadijah biar kita dapat keselamatan juga. Salam itu apa sih? Assalamualaikum, waalaikumsalam, keselamatan atas kalian. Mun kita kadang menjawab dosa kita, orang mengucapkan salam, wih mat, assalamualaikum, keselamatan yang kesampian. Kenapa berdosa kadang menjawab salam? Karena kita kadang balas budi, orang sudah mengatakan selamat kesampian, masa kita berdiam aja? Hukumnya wajib membalas salam tuh. Mun ada orang assalamualaikum, nah ini catuk aja kepalanya Kang, jawab salam, waalaikumsalam, selamatan atas kalian, dan atas kalian juga keselamatan, kesampian juga keselamatan. Nah ini Allah yang mengucapkan keselamatan kepada Sayyidatuna Khadijah, kepada Rasulullah dan Sayyidatuna Khadijah. Ada manusia yang mendapatkan kemuliaan seperti yang dialami oleh Sayyidatuna Khadijah. Maka Sayyidatuna Khadijah disampaikan lawan Rasulullah SAW, Rasulullah, bahwasanya Jibril baru aja datang mengucapkan salam dari Allah gesan pian, dan juga salam dari malaikat Jibril gesan pian, wahai istri tercintaku, yaitu Sayyidatuna Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW. Maka banang Sayyidatuna Khadijah katakan, Allah salam, ya, wa alaihi salam, wa minhu salam. Sayyidatuna Khadijah itu orang nang sempurna di dalam keimanannya. Sayyidatuna Khadijah ini orang nang paling sempurna di dalam keimanannya. Kalau kita perhatikan ketika Nabi Muhammad melakukan peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad itu ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lawan Allah kada dibalas salamnya Nabi Muhammad, ucapan salam, Assalamualaikum ya Rabbal Alamin, keselamatan atas pian wahai Tuhan alam semesta. Kada dibalas lawan Allah. Nabi Muhammad bingung nih, kenapa kada dibalas lawan Allah. Turun Nabi Muhammad ke langit ketujuh bertemu dengan malaikat Jibril. Jibril, ulun Allah ini sarik lawan ulun. Ulun mengucapkan salam kepada Allah tapi kada dibalas lawan Allah. Ada kesalahan apa nang ulun lakukan wahai Jibril sampai ucapan salam ulun kada dibalas lawan Allah Subhanahu wa taala? Maka malaikat Jibril mengatakan, wahai Habibullah, wahai kekasih Allah, Allah itu sumbernya keselamatan. Jadi pian mengucapkan keselamatan atas Allah itu kada bujur. Nang bujur itu Allah ini adalah Assalam, beliau yang memberikan sumber dari segala keselamatan. Hanya tahu Nabi Muhammad SAW kalau Allah ini adalah sumbernya keselamatan. Bukan Allah mendapatkan keselamatan, tapi selamatnya itu datangnya dari sidin.
Kalau kita mengucapkan kepada pian assalamualaikum, pian jawab selamatan atas kalian. Keselamatan dari mana? Ya dari Allah. Pian jawab juga keselamatan juga kesan pian, keselamatan dari mana? Ya dari Allah. Maka Allah ini nang memberikan keselamatan. Maka Allah itu assalam, Allah itu adalah yang sumber dari segala keselamatan. Nah, mudah-mudahan selamatan kita seberataan. Ada wadah ini selamatan kita. Mudah-mudahan selamatan dia seberataan. Maka apa? Oleh karena itu Nabi Muhammad ketika bertemu dengan Allah nang dibaca, nang diucapkan bukan assalamu alaika, tapi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ya, pujian-pujian, penghormatan, pujian, keberkahan milik Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah katakan assalamu alaika. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ulun perhatikan Sayyidatuna Khadijah di dalam kesempurnaan keimanannya, beliau sudah mengetahui kalau keselamatan itu datangnya dari Allah. Maka Sayyidatuna Khadijah di dalam manaqib yang ulun baca di sini, Sayyidatuna Khadijah mengatakan Allahus salam. Allah itu adalah sumber keselamatan. Wa minhus salam, dan dari Allah Subhanahu wa taala datangnya keselamatan. Wa ala Jibril salam, dan atas Jibril juga keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kirim salam kepada Sayyidatuna Khadijah melalui malaikat Jibril. Allah yang sumber keselamatan mengucapkan kepada Sayyidatuna Khadijah, maka dipastikan keselamatan. Artinya kita ini selamat ini bisa jadi karena kuitan kita. Karena keselamatan tuh bisa kita dapatkan tuh dari berbagai macam jalan, berbagai macam pintu. Kita nih sekarang jadi seperti ini karena berkat apa? Karena bisa jadi karena berkat kuitan ulun. Ulun bisa kayak ini karena berkat apa? Karena berkat kakak ulun. Ulun bisa seperti ini karena berkat apa? Karena mungkin berkat guru ulun. Ya, dapat keselamatan. Berbeda dengan Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah itu dapat keselamatan dari Allah langsung. Ini nih hebatnya Sayyidatuna Khadijah. Orang nang di dalam puncak keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat Jibril. Padahal Sayyidatuna Khadijah pada pernah melihat malaikat Jibril, pada pernah bertemu dengan Allah. Tapi puncak keimanan beliau dan termasuk daripada manusia umat Nabi Muhammad yang pertama kali masuk Islam dari golongan wanita itu Sayyidatuna Khadijah. Ya. Termasuk orang nang awal-awal as-sabiqunal awwalun, orang-orang pendahulu yang penuh keberkahan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidatuna Khadijah mengatakan Allahus salam, Allah yang memberikan keselamatan, wa minhus salam, dan dari Allah keselamatan itu. Wa ala Jibril salam. Atas malaikat Jibril juga keselamatan. Ini daripada keluar biasaan kecerdasan Sayyidatuna Khadijah al-Kubra. Kok bisa seperti itu Sayyidatuna Khadijah? Nah, kita nih sebagai orang beriman nih harus kita pintar-pintar melihat. Ternyata kalau kita perhatikan, ternyata Sayyidatuna Khadijah ini orang nang cerdas, orang yang pandai bertafakur. Sayyidatuna Khadijah di dalam manaqib Sayyidatuna Khadijah ini pernah menikah 2 kali. Ya, menikah 2 kali, ada beberapa anak, dan keberkahan Sayyidatuna Khadijah, semua anak Sayyidatuna Khadijah dari laki yang pertama lawan kedua semua orang-orang nang beriman kepada Rasulullah SAW. Kada nang membelot, kada beriman lawan apa abah tirinya lah, kan Rasulullah abah tirinya. Ya. Sayyidatuna Khadijah kawin dengan 2. Ini ada anak, ini ada anak. Nah, anaknya dari Sayyidatuna Khadijah jadi laki pertama, lawan laki kedua, anaknya ini semuanya dari sahabat, jadi sahabatnya Rasulullah SAW. Bahkan ada yang menghadiri perang Badar sama perang Uhud. Artinya sabiqunal awwalun minal muhajirin, orang-orang pendahulu daripada orang-orang muhajirin yang masuk ke dalam agama Allah melalui Nabi besar Muhammad SAW.
Sayyidatuna Khadijah adalah orang yang peka hatinya. Oleh karena itu yang paling penting di dalam pertemuan ulun ngisi sebelum di sini di langgar tuh ulun kutip ayat. Ayat ini adalah sesuatu ayat untuk kita memperbaiki hati kita, memperbaiki keadaan kita. Jangan sampai kita ini lalai, lupa diri sampai kita terjerumus ke dalam neraka, jangan sampai. Maka ayatnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad zara'na katsiran minal laqad zara'na jahannam minal katsiran minal jinni wal insi. Bahwasanya benar-benar telah banyak Allah memasukkan ke dalam neraka jahanam. Walaqad zara'na jahannam katsiran minal insi wal jinni. Ya. Sungguh banyak yang Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Orang penduduk jahanam ini, ya mudah-mudahan kita dijauhkan dari nerakanya Allah, dijauhkan dari murka Allah, sampai masuk ke dalam surga. Artinya kita ini perhatikan ini nih. Ayat ini perhatikan, jangan sampai kita lalai, karena ujung ayat tersebut ulaika humul ghafilun, orang yang masuk neraka jahanam ini adalah orang-orang yang lalai, tertipu dengan keadaan, tertipu dengan kebiasaan, tertipu dengan penglihatan, pendengaran, sampainya masuk ke dalam neraka. Siapa mereka tuh yang masuk ke dalam neraka jahanam? Adalah lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang yang masuk neraka jahanam ini adalah orang-orang yang punya hati, tapi hatinya ini kada peka. Punya hati dia. Semua kita hidup nih punya hati. Mau orang muslimnya, mau orang kafirnya, mau orang taatnya, mau orang maksiatnya, semua punya hati. Tapi bagaimana membuat hati kita ini kada sampai kita terjumus ke dalam neraka jahanam. Nah, termasuk Sayyidatuna Khadijah adalah orang yang punya hati. Kada ada orang hidup di dunia kada diisi hati, mati. Lahum qulubun, orang masuk neraka jahanam itu adalah siapa? Orang-orang yang punya hati tapi hatinya kada dipakai untuk beriman. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya, atau Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan juga Abu Jahal atau Abu Lahab. Sayyidina Abu Bakar punya hati, Abu Jahal, Abu Lahab punya hati, tapi hatinya Abu Jahal sama Abu Lahab tidak peka dengan risalahnya Nabi besar Muhammad. Sayyidina Abu Bakar peka, begitu dapat wahyu Nabi Muhammad, kalau sudah Nabi Muhammad bilang A, pasti benarnya, ujar Sayyidina Abu Bakar. Hatinya tuh sudah top, satukan, kalau datang dari Nabi Muhammad pasti benar. Peka dia. Ya, seperti Ustaz Ahmad Abu Qasim tadi itu. Ini nikmat besar yang Allah rezeki yang luar biasa. Allah mudahkan kita ada majelis taklim seperti ini. Ini berkah rezeki ini yang bisa kita ini majelis ini bangunan yang penuh keberkahan, rezeki yang melimpah gesan kampung kita, dan rezeki ini yang akan membawa keselamatan kita dunia sampai akhirat. Mun duit kita di rekening itu habis di dunia aja. Kalau kada pian gesan agama, habis ketu-ketu aja, kada sampai berkahnya sampai akhirat. Tapi kalau rezeki, duit nukar kipas angin, gesan apa nukar je kipas angin, gesan bermajlisan berselawatan bubuhannya. Nah, rezeki yang akan membawa keberkahan dunia sampai akhirat. Nukar apa pian? Nukar kipas angin, gesan apa? Gesan warung jablay. Nah, ini bungul ngaranya. Bukan cuma membawa keberkahan, rezeki juga itu, cuma menjerumuskan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Nah, jadi pertama yang harus kita perbaiki, yang harus kita jaga adalah hati kita, harus peka. Alhamdulillah ada majelis, hadiri majelis itu. Karena di dalam tempat ini adalah turunnya rahmat Allah, turunnya ampunan Allah, turunnya keridhaan Allah. Ini manaqib dibaca,
Manaqib dibaca lawan guru malam apa sih ini majelis bro? Malam Senin baca apa? Sabilul Mu'tadin ya? Maulid sama Sabilul Mu'tadin. Nah, diajarkan fikih, diajarkan tauhid, diajarkan manaqib. Cuman tempat seperti ini yang pian diajarkan tentang kebaikan, diajarkan untuk pintar-pintar peka hati, menghidupkan hati ini agar peka di dalam hidup di dunia. Mun di tepian pian kadada disebutkan ayat-ayat firman Allah. Di tepian Samarinda atau di Timbau Tenggarong. Kalau di sini tepian ada tepian jembatan ini, jembatan Dondang. Kadada di jembatan Dondang nih pasangnya toa di situ, orang nang lewat teng 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 innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallim. Enggak ada di situ. Di tepian enggak ada juga, di Timbau enggak ada juga, di SCP enggak ada juga, di Matahari enggak ada juga, di mana-mana kadada, cuma di majelis yang kita dijadikan dibuka, dijadikan hati ini menjadi hati yang peka, hati yang penuh akan keimanan, cahaya keislaman, cahaya keimanan, ilmu. Maka jangan sampai hati kita ini kada peka. Harus hati kita ini orang nang peka, karena masuk banyak orang jerumuskan. Laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni, banyak dari golongan jin dan manusia. Jadi nang hadir majelis ini bukan kita aja manusia, ada juga makhluk-makhluk jin juga. Jangan pian kira nih, nah nang duduk nih manusia-manusia seberatan, ada juga jin. Untung aja kada dilihatakan, mau dilihatakan bukahan-bubahannya guru. Macam-macam, ada nang betanduk, ada yang pakai ini, ada yang model ini, ada model itu. Maka yang pertama kita ambil contoh Sayyidatuna Khadijah, orang nang penuh keberkahan karena punya hati yang luar biasa, hati yang peka, hati yang penuh keberkahan, melihat perjuangan Nabi Muhammad. Ya, bahkan di dalam riwayat 2/3 kekayaan Sayyidatuna Khadijah, harta di Mekah itu, barang dagangan di Mekah itu, perniagaan di Mekah itu 2/3 itu punyanya Sayyidatuna Khadijah. Jadi misalnya di handil nih, ya toko baju, toko ya misalnya sehandil ini 1 triliun perdagangan nang berputar perekonomian di sini, 1 triliun atau 900 miliar misalnya di sini. 600 miliar itu punya Sayyidatuna Khadijah yang diputar perekonomian di handil nih, dari kayanya Sayyidatuna Khadijah. Ini bukan orang sembarangan Sayyidatuna Khadijah. 2/3 kekayaan Mekah itu, pedagang Mekah itu hartanya dari Sayyidatuna Khadijah. Jadi kayak Abu Jahal, Abu Lahab itu banyak juga berpinjam lawan Sayyidatuna Khadijah. Cuma kada berterima kasih, kada peka hatinya. Tapi Sayyidatuna Khadijah tetap orang yang peka. Di dalam hatinya ada rahmah, di dalam hatinya ada kelembutan, di dalam hatinya ada taufik, di dalam hatinya ada kebaikan. Biar orang kada baik lawan sidin, tetap sidin memberikan kebaikan kesan mereka. Kemudian orang yang masuk neraka jahanam apa? Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi matanya kada dipakai untuk hal-hal positif. Melihat guru sarwani, biasa aja. Tapi kalau orang yang melihat dengan keimanan, ulun duduk lawan sidin ini, sidin pernah duduk lawan gurunya berarti luar biasa sidin ini. Ulun umur berapa pian guru? Berapa umur? 40 mondok berapa tahun? 10 tahun. Berarti 1/4 kesan mondok. Bah luar biasa guru nih, 1/4 umur kesan mondok. Ulun nih hanya tahu agamanya hanya 1 tahun 2 tahun. Artinya sidin ini lebih mulia dari ulun. Ini orang nang penuh keberkahan. Orang nang berniat baik, buka majelis seperti ini orang baik, memberikan kemaslahatan buat kita. Seperti haji ini, dan juga kita pengurus-pengurus yang lainnya. Punya mata, dipakai matanya untuk hal-hal positif, melihat sesuatu subhanallah, melihat sesuatu subhanallah, melihat sesuatu. Walahum azanun la yasma'una biha. Punya telinga tapi telinganya tidak dipakai untuk hal positif. Punya telinga tapi tidak ada manfaatnya.
Punya mata tapi tidak punya manfaat, punya hati tidak punya manfaat. Inilah penghuni neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Kadada mana-mana ya. Kal an'am balhum adhal, kata Allah. Bahkan mereka ini lebih sesat, lebih hina daripada binatang. Kenapa seperti itu? Mereka punya hati dan tidak dipakai hatinya. Kenapa punya mata tidak dipakai matanya? Kenapa telinga tidak pernah dipakai telinganya untuk hal-hal yang positif? Ulaika humul ghafilun, kata Allah. Mereka itu lalai, haur, sibuk kemana-mana. Kada pernah mengingat Allah, kada pernah berselawat lawan Rasulullah, kada pernah memperbaiki ibadahnya, kada pernah berbakti lawan kuitannya, kada pernah hanya berduduk lawan peguruan, berkumpul lawan habaib, kada pernah. Nah, ini orang nang lalai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hidupkan hati kita. Allah tetapkan hati kita di dalam keberkahan, di dalam keislaman, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pian jadi anak berbakti diajari di mana? Ya di majelis, kada mungkin di tepian. Teng 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 teng, birru abaakum tabirrukum abnaakum. Ayo berbaktilah kalian orang-orang pengunjung tepian, berbaktilah kalian kepada orang tua kalian. Kadada pian di tepian SCP Matahari, kadada di pasar pagi, pasar segiri, kada pian dapatkan gitu ya. Tapi diajarkan kita berbakti lawan orang tua di dalam majelis-majelis seperti ini. Kada sedikit orang sembahyang di masjid. Nih juga nih pengurus masjid nih, usahakan pengurus masjid ini bikin pengajian di masjid. Jangan masjid kesan sembahyang aja. Haur sembahyang, Allahu Akbar. Sudah, taqabbalallahu minkum, bulikan seberataan, kada pernah belajar. Kunci pintu sudah. Karena zuhur lagi sembahyang, harus ada pengajian di masjid. Kenapa? Untuk mengajarkan pian sembahyang, tapi sembahyang jadilah orang nang berbakti lawan kuitan. Kesan apa pian beribadah tapi durhaka lawan kuitan. Biar hirang jidat. Biar pian umroh, haji segala macam tiap tahun pian haji, umroh tiap hari pian umroh. Zakat, sodakoh, miliaran pian. Puasa hari-hari ada 12 jam aja, 24 jam puasanya. Sebulanan pian puasa. Tapi durhaka lawan kuitan. Pintu jalannya dibuka gesan neraka aja itu. Sebaliknya sembahyang alhamdulillah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ramadan, puasa Ramadan. Puasa Senin Kamis kah? Ada bipai, yang penting Ramadan aja. Tapi pian berbakti lawan kuitan. Berbakti kepada Allah, berbakti lawan kuitan, pasti pian berkah. Pasti selamat pian dunia sampai akhir. Gampang aja kuncinya masuk surga itu. Oleh karena itu kita bersyukur dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad. Kita dijadikan umat Nabi Muhammad ini banyak sih bersyukur pian. Kita harus banyak bersyukur karena pintu kebaikan tuh banyak. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku ini masuk surga. Semua umatku ini masuk surga seberatan. Illa man aba, kecuali nang kada hendak masuk surga. Maka sahabat bertanya, adakah orang kada hendak masuk surga? Kada mungkin Rasulullah, pasti semua hendak masuk surga. Maka bagaimana, kenapa kok ada yang kada mau masuk surga? Kata Nabi Muhammad, waman ata'ani dakhalal jannah. Orang nang taat kepadaku, taat kepada Allah, taat kepada Nabi ini mengajarkan kita berbakti lawan kuitan, baik-baik lawan din sanak, baik-baik lawan bini, kasih sayang lawan anak, hormat lawan peguruan, cintai orang tua, sayangi nang lebih anom. Itu Nabi Muhammad mengajarkan seperti itu. Waman ata'ani, kata Nabi Muhammad, waman ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa nang taat lawan aku, arahan-arahan nang ulun ajarkan, inya taat, inya menjalankan, masuk surga. Waman asani faqad aba. Barang siapa nang kada hendak nurut, dibukakan majelis lawan guru,
kada mau nurut juga, kada mau hadir juga. Ini orang nang kada hendak masuk surga. Sudah difasilitasi nyaman bian, ada makannya sini kuda. Ada makan lah. Bukan cuman bian diberi kipas angin, beri makan juga bian kena habis gini. Kipas angin. Kada nyaman buka majelis ini bujuran. Ada gampang buka majelis tuh. Majelis kayak apalah biar majelis kita nih jamaah tuh nyaman gitu nah. Bisa aja kita buka majelis kalau usah bagi kipas angin, kalau usah jendela, ambal kalau usah dipasangi guru. Tapi kada mau guru, kenapa? Harus nyaman mereka nang hadir di majelis. Jangan sampainya duduk di semen aja, pasangi keramik. Sudah pasang keramik, mikir lagi guru, bahasian juga bubuhannya nih mau duduk di keramik, bisa masuk angin, mau hari-hari duduk di keramik, pasangi ambal, biar nyaman kita nih nah. Terus apa lagi? Pikirakan, wah sudah diambali, sian juga bubuhannya nih panasan, tukarakan kipas. Untuk menyamanakan kita hadir di dalam majelis, dinyamankan, dimanjakan kita di dalam majelis sampai kada mau hadir majelis, ini orang kada hendak masuk surga. Karena Nabi Muhammad sudah mengatakan, "Waman ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang taat kepadaku masuk surga. Waman asani faqad aba. Orang yang telah bermaksiat kada mau taat lawan Rasulullah, ini kada hendak masuk ke dalam surga. Sayyidatuna Khadijah orang yang taat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah bilang ini, wahai biniku, ulun kena di Gua Hira di Jabal Nur, hendak ulun beribadah di sana. Sampai turun wahyu kepada Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di Gua Hira. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita untuk Allah masukkan nama-nama kita bisa menunaikan ibadah haji dan umrah ke Baitullah dan ziarah ke makam Rasulullah dan ziarah melihati daripada jejak-jejak penuh keberkahan yang disinggahi oleh Nabi besar Muhammad SAW. Wahai biniku, wahai Khadijah, ulun hendak ke sana dulu nah. Hendak ke mana bian lakiku? Hendak ke Gua Hira, hendak tafakur. Oh iya sudah, pian tolak aja. Sayyidatuna Khadijah nang membawakan makan ke Rasulullah. Mun pian lihat, pian sudah ke Mekah, pian lihat Gua Hira, Jabal Nur. Ulun pas tulak pertama itu, kuat aja ulun naik sampai ke atas. Tulak kedua sudah manggah, sudah setengah hendak siup ulun. Padahal umur masih 40-an. Ya, 43, 42, hendak 43. Sayyidatuna Khadijah, Rasulullah SAW itu naik gunung Gua Hira itu umur 40. Sayyidatuna Khadijah umur berapa? 50? 55 tahun. Kalau Rasulullah, Sayyidatuna Khadijah bawa makanan, gesan bawa kanah, makanan gesan laki, kayak apa? Luar biasanya Sayyidatuna Khadijah. Sampai dapat salam dari Allah, dari malaikat Jibril, dari Allah langsung. Nah, kenapa? Karena Sidin punya hatinya itu peka. Begitu Rasulullah dapat wahyu pertama kali, bertemu dengan malaikat Jibril, Nabi Muhammad takut karena ada pernah melihat makhluk yang luar biasa seperti malaikat Jibril. Iqra ma ana biqari, kada kawa baca ulun. Iqra, kada kawa baca ulun. Begamatar Rasulullah ketemu malaikat Jibril di Gua Hira. Sudah selesai terima wahyu, bulik Nabi Muhammad masuk ke dalam rumah. Untung diisi bini nang luar biasa. Serimuti aku Khadijah, serimuti aku. Nang kalau bini kada solehah, makanya jangan munjul terus masuk angin, kalau minta selimut dikeroki. Nah, ini Sayyidatuna Khadijah luar biasa. Wahai Rasulullah, wahai biniku, selimuti ulun, diselimuti oleh Sayyidatuna Khadijah. Baru dikisahkan, wahai suami ini jangan jadi suami juga harus peka. Bekesah lawan bini datang sampai rumah, maai ulun begini nah si begini tadi itu, nah rencana ulun tuh hendak kayak ini maai
Kayak menurut pian diajak komunikasi bini, jangan disariki aja. Hargai istri sebagai teman, sebagai orang nang sama-sama ingin masuk surga. Kayak apa menurut pian? Ulun ini hendak begini. Kayak apa? Setuju aja kah pian? Kenapa laki bini itu berkelahi? Karena kada pernah ada komunikasi. Si lakinya hendak ke barat, bininya hendak ke timur. Pas sudah kejadian si lakinya A, mangkannya bahaya ulun sudah bepadah, jangan ke A ke barat pian umpat di ulun. Kenapa? Karena kada ada kesepakatan sudah sebelumnya itu kada ada kecocokan, barulah berkelahian, barulah berceraian. Karena kada ada ini komunikasi sebelumnya. Harus ada komunikasi. Kayak apa? Nih hendak buka majelis ulun, hendak berselawatan kayak apa? Maai bini ulun, cintaku, sayangku, belahan jiwaku. Nah, hendak buka majelis ulun. Apa kendalanya ajar bini? Oh, kendalanya ya, nah, kayak apa? No, senyaman-nyamannya jamaah nang hadir nih biar nyaman hadir di majelis. Kayak apa? Jalan keluarnya. Nah, komunikasi laki bini ini untuk memberikan kenyamanan buat jamaah. Nah, itu seperti itulah Sayyidatul Khadijah dengan Rasulullah SAW, memberikan kenyamanan semudah-mudahnya untuk umat Nabi besar Muhammad SAW. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, yassiru wa la tu'assiru, mudahkan urusan umatku ini, mudahkan, jangan pian persulit. Basyiru wa la tunaffiru, berikan kabar gembira, jangan ditakut-takuti. Karena Nabi Muhammad itu sangat sayang kepada umat. Nabi Muhammad itu jadi sistem dakwah itu seperti Nabi Muhammad, yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan dipersulit. Dimudahkan seperti apa? Majelis dijadikan fasilitas senyaman mungkin biar pian nyaman. Jalan menuju sini ke majelis masih licak bibai, kada kau sulit hendak anu mun hujan kada kawa. Apa caranya nih? Nah, pasangi kerikil biar nyaman, mudah orang menuju majelis kebaikan. Wala tu'asiru, jangan dipersulit. Sudah sulit tambah lagi dipersulit lagi. Nauzubillah min dzalik. Basyiru wala tunafiru, berikan kabar gembira, jangan ditakut-takuti. Wah, ikom kados puasa neraka biar sudah ada sembahyang sudah pasti bikungan seawakan masuk neraka. Jangan juga seperti itu. Karena rahmat Allah lebih luas daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kunci di dalam kehidupan kita agar selamat dunia sampai akhirat, kita contoh seperti kehidupan Sayyidatuna Khadijah bersama Rasulullah di dalam komunikasi rumah tangga, mendidik anak bawaan Sayyidatuna Khadijah. Jadi Sayyidatuna Khadijah punya anak bawaan, dididik dengan suami yaitu Rasulullah SAW, sampai dua anak Sayyidatuna Khadijah dari laki sebelumnya itu jadi orang yang beriman dengan Rasulullah SAW. Bagaimana dan inti di dalam semuanya itu hati harus peka terutama kepada orang yang di rumah kita. Ya, di rumah kita di peka. Kayak apa? Ulun hendak begini, menurut pian kayak apa? Nah, kalau kayak ini kayak apa? Maulah bantu pian. Karena kita pikirkan, dihargai pendapatnya. Jangan juga kita bini sudah beri pendapat kada mau diterima, kada salah ikam tuh, aku yang bujur. Sudah minta pendapat malah disalahkan orang ya. Intinya hati harus peka, juga kita pakai mata dan telinga kita untuk menjadi telinga dan mata yang penuh akan manfaat keberkahan untuk umat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dosa kita, kesalahan kita, dan khususnya kita mau masuk malam nisfu Sya'ban ya, dosa-dosa kita hendaknya kita cepat-cepat bertobat. Hubungan kita termasuk menghalangi ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Semua orang muslim dapat ampunan Allah malam nisfu Sya'ban kecuali orang nang durhaka lawan kuitan. Nah, kalau kita masih kada baik lawan kuitan, lah kasih minta maaf lawan kuitan. Ulun minta halal, minta ridho. Nah,
bertobat kepada Allah, perbaiki hubungan lawan kuitan. Juga apalagi yang menghalangi malam nisfu Sya'ban adalah keberkahan malam nisfu Sya'ban adalah apa? Al-musahin, orang nang bermusuh-musuhan. Ya. Bermusuh-musuhan atau orang nang mengadu domba. Ya, ini kada dapat ampunan Allah. Ya, jadi ini akhir zaman ini banyak adu domba sekarang ini. Ya, jangan mau terjerumus kita. Ya, seperti ini contohnya aja, ini contoh aja. Kayak imat. Ya. Imat ini muncul untuk mengadu domba. Ya, imat ini muncul untuk mengadu domba. Jangan sampai kita malam nisfu Sya'ban terhalang kita karena masuk di dalam adu domba yang dilakukan oleh imat nih. Diadu domba, Ba'alawi lawan guru diadu domba. Padahal guru lawan Ba'alawi kada ada masalah nih, duduk lawan sidin. Lawan haji. Nah, lu nih lawan Guru Ahmad Abu Qasim, lawan baik kita diadu domba kita. Nah, Ba'alawi kayak ini, guru kayak ini, ulama Nusantara nih, orang Yaman adu domba. Ini kadadapan ampunan Allah malam nisfu Sya'ban seperti itu. Biar setengah mati, biar sholat 1.000.000 rakaat biar malam nisfu Sya'ban, tapi mengadu domba, bermusuhan. Wah, kada senang aku lawan guru itu, guru itu, sana guru, 4 ulun guru uni ya, kada mau guru sana. Ini orang nang bermusuh-musuhan. Ada biar pian sholat 1.000 rakaat, 1.000.000 rakaat pian malam nisfu Sya'ban, berdoa pian lawan wali kutub nih, sebelah pian nih wali kutub pian undang datang sini berdoa malam nisfu Sya'ban akan dapat ampunan Allah. Kenapa? Karena ada baik dalam hati, ada bermusuhan, ada adu domba, ada perkara yang ingin dilakukan keburukan, ada akan dapat ampunan Allah malam tersebut. Dan banyak lagi daripada hal-hal, cuman yang paling penting hati, jangan mau kita diadu domba. Hati harus taat kepada peguruan, harus taat lawan kuitan, harus hormat. Cinta lawan kuitan tuh nih hati. Ya, percuma kita cium tangan, cuma didoakan kuitan nih, mudah-mudahan lekas mati dia. Warisan nyaman dibagi. Ada juga orang nang kayak itu tuh. Panjang umur itu. Didoakan cepat mati biar warisan cepat dibagi. Nauzubillah min. Jadi hati. Ya, hati kita perbaiki, harus peka. Orang tua disayangi, yang sudah meninggal didoakan. Ya, mudah-mudahan perkumpulan ini perkumpulan yang memberikan manfaat. Mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita, habaib-habaib kita yang masih hidup diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajatnya. Orang tua kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, kerabat jiron kita sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni dosa mereka, Allah rahmati mereka, Allah angkat derajat mereka, Allah kumpulkan mereka bersama Nabi besar Muhammad SAW, Nabiin wa siddiqin wa syuhada wa sholihin. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita suami yang soleh, Allah jadikan istri kita menjadi wanita solehah, keturunan kita keturunan yang soleh-solehah, keturunan yang penuh keberkahan. Mudah-mudahan Allah berkahi usaha kita, Allah berkahi harta kita, Allah berkahi rumah tangga kita, Allah berkahi seluruh urusan dunia kita, Allah berkahi urusan barzah kita, Allah berkahi urusan akhirat kita. Dan mudah-mudahan Allah jadikan negeri ini, yang negeri yang kita cintai, Republik Indonesia, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan juga kita doakan gesan saudara kita di Palestina, di Libya, di Sudan, di Syria, di Irak, di Yaman, dan seluruh penjuru dunia. Mudah-mudahan Allah berikan kelapangan buat mereka, Allah mudahkan segala urusan mereka, Allah kabulkan segala hajat mereka. Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kelak di surga bersama mereka, di bawah panji Nabi besar Muhammad SAW, manabiyin wa siddiqin wa syuhada wa sholihin. Ala hadhihi niyah kama nawa abauna salafuna salihun, wa nastahdziru arwahum tahira azzaka fi hadzal makanil mubarak, fi hadzal majlisil mubarak, fi hadzal ijtima'i mubarak. Allah yudkhilu niyatana fi niyatihim wa amalana في أعمالهم على هذه النية وكلية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا-الضالين آمين. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami minta maaf. Hadza minni, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.